Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kita mulai lagi. Lagi pada live ya, enggak lagi itu. Brodsky Brother Sky. Oke. Pak Supri, apa kabar? Barakallah. Ya, Teteh, apa kabar? Benar. Kalau ada papannya nggak bisa nambung. Kak Mauli, apa kabar? Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah. Kita mulai ya Kak ya. Di ayat ke-44. Ya, ini ayat 44. Baik. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tajlunal kitaba afala ta'qiluna. Baik, kita mulai dari sini ya Kak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada A-nya itu huruf, kemudian ta'muruna ini fi'il mudhari yang rofa. Ada tulisannya ro di sini Kak. Terus ada fa'ilnya di sini mengandung fa'il. Kemudian anasa sebagai maf'ul bih. Kak Serabutan, apa kabar? Barakallahu fikum. Ini rajin anak. Bil birri, bi ini huruf jar, birri majrur. Baik, daya itu banget ya. Bil birri, bi ini jar, birri ini adalah majrur, gitu Kak. Baik. Ini Quran yang saya pakai itu mushaf i'rab ya Kak ya. Baik. Terima kasih Kak Serabutan, barakallahu fikum. Wa-nya ini huruf tansawna ini fi'il mudhari. Ada tulisannya dhad, itu berarti mudhari. Ya, kalau ra berarti rofa, marfuun, yang dirofakan. Fi'il mudhari yang dirofakan dengan tanda rofanya apa? Subutun nun, karena apa? Af'al khamsah. Nanti kita uraikan ya Kak. Dengan fa'ilnya, di sini ada fa'ilnya. Saya mau ini pelan-pelan. Ternyata kemarin itu saya ngajar di kelas terjemah. Sebentar. Tak suruh teman-teman yang satu kelas sama aku ikutan. Silakan direpost Kak, kalau ada yang mau ikutan silakan. Ida Nur Kak Ida. Iya. Saya saya jelaskan, terus kemudian ada yang nggak bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakak siapa nih? C2026 Euro 2026. Keren. Baik. Watan sauna anfusakum, ini wa-nya huruf, tan sauna fi'il mudhari yang rofa. Ini ada tulisannya rofa ya Kak ya. Terus ada disebutan di sini fa'ilnya. Oke. Silakan teman-teman yang hadir untuk tab layar dan tab orange juga share ke teman-teman yang lainnya. Terima kasih, barakallahu fikum. Anfusa, ini tulisannya anfusa maf'ul bi
kum mudhof ilaih. Wa antum ini wa-nya huruf, antum ini mubtada. Isim domir munfasil yang berada di awal kalimat dan dia marfu, berarti dia mubtada. Tajluna, sorry. Tajluna fi'il mudhari yang rofa, dan di sini ada fa'ilnya juga. Alkitaba ni maf'ul bih. Silakan teman-teman untuk berbagi, mengundang ke teman-teman yang lainnya. Di-share ya Kak ya. Barangkali ada. Ini nahwu pemula Kak, untuk pemula. Baik. Makanya pemula itu belajarnya nggak usah yang jauh-jauh dulu, yang fikih, yang filsafat gitu, nggak usah. Kita ambilnya Quran dulu. Kita kan belum tahu dan belum paham Quran ya kan Kak. Baik. Lanjut Kak. Al-kitaba maf'ul bih. Nih, al-kitaba ini maf'ul bih. Terus afala ta'qiluna. Ini ada alif. Ini kan hamzah ya. Terus fa, ada la. Ini semuanya huruf. Ini huruf. Ta'qiluna. Nah, ini baru. Ta'qiluna ini fi'il mudhari yang rofa, terus di sini ada fa'ilnya gitu. Kenapa Kak? Ya, betul huruf. Sudah ada sorofnya. Iya, ada. Bukan sorof, nahwu sorof. Ini namanya ini Mbak Den. Mbak Den apa Mbak Den? I'rabul Quran, Quranil Karim. Iya. I'rab Al-Quran perkata. Saya kecil. I'rab Al-Quran perkata, terjemah perkata dan tajwid warna. Konsultan ahlinya itu Syekh Ahmad Al-Misri. Baik. Setiap hari saya pakai. Berapa harganya? Ini 169 kalau nggak salah. Iya, 169. Ada di showcase saya, Kak. Kebetulan berapa? Masya Allah. Terima kasih, Kak Serabutan. Oke. Yang sudah kasih mawar, berkah rezekinya, berkah selalu. Barakallahu fikum. Bu Uun, ada Bu Uun ya? Ada di TikTok dan Shopee. Iya ada. Ada Kak. Ini saya sematkan nanti kalau misalnya Kakak mau. Iya. Sematkan, cuman enggak begitu itu ya Kak ya. Banyak banget itu. Kadang-kadang saya nggak nyematkan itu karena buat ininya banyak gitu Kak. Masya Allah, tadi di mana ya? Oh ini. Iya, teman-temannya tuh yang hadir tuh kadang-kadang sedikit Kak. Dia nggak, kalau yang yang dimasukin ini tuh. Waalaikumsalam Bu Uun, sehat Ibu. Masya Allah. Ini huruf apa? Surat yang dibahas itu Al-Baqarah. Buka aja Bu Ida ininya. Ya, Al-Baqarah ayatnya 44. Nanti kita bisa belajar mengi'rabnya lagi. Ya nanti kalau di kelas kita tidak ada yang belum tahu ini domirnya kemana gitu. Ya Kak. Ini Bu Ida teman aku belajar di kelas. Di kelasku itu orang-orangnya itu perempuan semua. Terus mereka itu ya lolita. Ada yang lolita, ada yang masih di bawah ini, di bawah 50 tahun. Jadi paling muda itu usianya 45, paling tua kok ada kelasnya. Hafal teh. Kok Bu hafal Hafsal teh naon? I'rab ada kelasnya. Iya, kami punya kelas Kak. Mbak Din. Itu barengan sama Ibu Ida itu di ini. Ya. Saya belum belum buat kelas. Ini saya barengan kelas offline-nya sama Bu Ida itu gitu. Bu Ida udah beli Qur'annya sama saya. Terus abis itu
buka bu, kata saya bilang itu biar belajar bareng-bareng, karena di kelas saya itu belajarnya fikih, tafsir, terus nahwu juga gitu Bu Mbak Din. Iya. Saya belum buka kelas. Kalau yang udah buka kelas ini malah Pak Ustadz Sugi. Ya, Pak Ustadz Sugi yang ngajarin saya pas pelatihan itu. Baik. Gak hafal-hafal apanya, gak hafal. Ibu, kita di usia seperti itu nggak perlu hafal Bu, yang penting teh paham. Baik. Oh gitu. Belum Ibu, saya belum buka. Nanti kalau saya udah buka, nanti saya kasih tahu Mbak Din. Baik. Nah, itu huruf betul. Saya mau bilang ini. Ayo kita mulai. A huruf apa? Huruf apa Mbak Din? Huruf apa? A huruf apa? Ayo. Bu, siapa? Alhamdulillah, paham dikit. Ya banyak. Huruf apa Bu Ida? Huruf apa? A. Ini A. Huruf apa? Istifham. Bagus. Lanjut. Saya suka kalau misalnya nggak sematkan ini, biasanya suka banyak no. Ta'muruna itu apa Kak? Aduh, iya mah. Ta'muruna. Ayo Bu Ida, ta'muruna. Ya, betul bisa. Ta'muruna. Ini ada awalannya ta, belakangnya ada wawu nun. Ayo Bu Ida. Kayak nanti saya tunggu Bu Ida. Awalannya ta, akhirannya ada wawu nun. Berarti fi'il apa? Fi'il mudhari. Bagus. Itu hanya ada fi'il mudhari kan di fi'il mudhari. Iya, fi'il mudhari. Ada ta, belakangnya wawu nun. Sini ada ta, belakangnya wawu nun. Berarti ada domir apa di situ? Ada domir apa di situ, Kakak? Ada ta awalannya, belakangnya wawu nun. Ada domir apa di situ? Iya, Kak. Kalian. Kalau kalian tuh bukan hum. Antum. Bagus, Mbak Din. Masya Allah. Ya, antum. Kita lihat antum. Antum menjadi apa? Fa'il gitu. Kalau antum langsung menjadi fa'il. Kita lihat ya. Dalam metode al-an itu dilihat dia itu punyanya apa? Huwa, hiya. Kalau huwa, hiya belum langsung menjadi fa'il. Kalau selain huwa dan hiya, dia langsung menjadi fa'il. Baik, lanjut. An-nasa. An-nasa apa Kak? An-nasa. Betul. An-nasa. An-nasa apa? Ya, betul, isim. An-nasa isim yang nasab. Ya, ini isim yang nasab. Tanda nasabnya fathah. Menjadi apa? Maf'ul bi. Bagus. Langsung ininya kedudukannya Mbak Din. Jadi apa gitu. Baik. Betul Kak Ida. Betul Bu Ida. Barakallah. Ulangi ya. A ini huruf istifham. Huruf istifham itu ada berapa? Hurufnya alif ya. Ta'muruna fi'il mudhari dengan fa'ilnya antum. An-nasa maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah. Ata'murunan nasa gitu kan. Apakah kalian mengetahui gitu kan? Iya. Baik, lanjut ya Kak ya. Betul, maf'ul bih, betul. Iya, silakan yang baru hadir, tap layarnya dan tap oresnya menjadi bagian dari komunitas kami untuk belajar nahwu pemula kita terapkan di dalam Al-Quran. Baik. Sudah? Bilbiri. Bi huruf apa Kak? Bi huruf apa? Bi huruf apa? Bi huruf apa? Bi huruf apa? Bi huruf jar. Masya Allah. Huruf jar. Baik. Bilbirri. Ya. Kemudian birri menjadi apa? Kalau di sini huruf jar, berarti di sini menjadi apa? Ya. Majrur. Masya Allah. Majrur. Betul. Ya, jar majrur. Bilbirri jar majrur. Baik.
majrurun biba. Kalau di dalam metode Al-Iqlan nanti ini lagi Kak, karena ngikutin ini kan, ini wa-nya huruf apa? Wa-nya huruf apa? Wa huruf apa Kak? Huruf apa Kak? Wa huruf apa? Alamat jernya. Kok huruf jer? Wa itu loh Kak. Wa huruf atop. Iya, kami itu sudah wawu jama fa'ilnya. Apakah mau? Apa? Kami itu ustazah wawu jama fa'ilnya. Apakah mau juga selain antum? Gimana? Ntar. Kayak kami itu saja jama fa'ilnya. Apakah mau juga maksudnya gimana Kak Ibzi? Di ini perjelas. Ini pakai metode Al-Iqlan ya Kak. Baik. Wa huruf atop. Kalau huruf atop berarti depannya apa ini? Tan sauna jadi apa? Ini atop. Berarti tan sauna menjadi apa? Halo. Tan sauna menjadi apa? Maktub. Bravo alaikum. Maktub. Maktub alihnya kemana Kak? Maktub alaihnya kemana? Ini dulu. Enggak, ini maktub dulu Kakak. Abis atop, maktub. Terus abis itu maktub alaih. Ta'muruna, betul, ke ta'muruna, ke sini Kak. Ini namanya maktub alaih. Ini yang maktub alaih yang di sini Kak. Gitu. Maktub alaih. Ya, ingat ya. Bentar ya, saya liatin dulu. Diingetin tentang atop. Kita belajar kemarin di mana metode Al-Iqlan, bahas yang apa? Sorry. Bahas yang qaidahnya itu baru sampai di huruf di inna ya. Inna huruf nasab dan taukid. Sebentar lagi lebaran. Mana ya? Sebentar lagi lebaran. Sana yang saya udah iniin kok malah hilang. Nah ini dia. Mak kalau gitu. Kita sampai di huruf atop. Ya udah di sini aja. Huruf atop. Kakak kalau membahas huruf atop itu, ya ini Kak. Ini tulisan anakku, biarin. Ya. Ini ada huruf atop. Untuk pemula cukup 3 aja. Wa, fa, summa. Ini huruf atop. Wa, fa, summa. Ini huruf atop. Huruf atop ada di tengah sini Kak. Sesudah huruf atop itu ada kata atau kalimat namanya maktub. Nah, Kakak jangan bilang maktub alaih. Iya. Kelas Ustadz ada linknya itu ke ke Ustadz Sugiono. Saya belum izin untuk bukanya, tapi ibu ikutin aja, nanti lama-lama bisa kok. Terus di situ tempatnya link aku itu sudah dipermudah Kak. Sudah dipermudah, ada berapa ya, ada beberapa video itu per halaman Al-Iqlannya. Jadi ibu kalau yang sudah punya basic itu nanti paham gitu. Ya, terus Masya Allah. Ini huruf atop. Huruf atopnya berupa wa, fa, apa summa. Nanti ketika sesudah huruf atop itu depannya itu namanya maktub. Nah, bisa berupa kata atau kalimat. Maktub ini maktub alaihnya mana? Maktub alaihnya tuh diatopkan kemana gitu. Jadi bukan berarti yang ini atop, kemudian ini namanya maktub alaih, bukan. Yang maktub alaih ke belakang, kalimat sebelumnya atau kata sebelumnya. Nah, ini namanya maktub alaih gitu. Kedudukan kalimatnya harus sama. Kalau di sini rofa, maka di sini juga rofa. Kalau di sini nasab, di sini juga nasab. Kalau di sini jer, di sini juga jer gitu Kak. Ini basic ya, basic. Ini kan memang nahu pemula tuh basicnya seperti itu. Kadang-kadang orang akan melihat, saya tuh belajar bahasa Arab tuh susah sekali. Sebenarnya bukan bahasa Arabnya yang susah. Yang susah itu karena Anda belum ketemu metode yang tepat gitu.
Kan banyak tuh ditawarkan metode-metode. Kalau untuk pemula seperti saya, levelnya saya tuh bukan pengajar ya. Kemarin ada yang protes, udah nggak sekolah tapi jadi ustazah. Saya bilang saya bukan ustazah. Saya itu adalah pembelajar. Namanya pembelajar, ayo bareng-bareng belajar gitu, Kak. Bisa jadi pas waktu belajar itu saya mendapatkan dari teman-teman gitu. Kemarin ada yang protes. Metodenya kudu tepat. Maksudnya posisinya gini, Mbak Din sudah sampai mana belajarnya? Kalau udah belajarnya di apa namanya tuh, di nahu sorobnya udah tingkatan mahir, nggak cocok di sini. Iya. Eh, oke, udah belajar sama Tamis. Ada temennya tuh, Bu Ida tuh juga Tamis kayak. Masya Allah, salam dari Malaysia. Salam juga dari Indonesia. Masya Allah, tabarakallah. Baik. Jadi begitu. Kadang yang sudah ininya tuh, Tamis itu banyak nyanyinya untuk menghafal dan sebagainya. Sebenarnya kalau dalam nahu itu yang itu Tamis itu luar biasa ininya, Kak. Apa pemahamannya? Ini harus ini, Kak. Prakteknya yang banyak aja, Kak. Prakteknya. Oke, terima kasih. Iya, silakan diikutin aja live saya. Terus nanti kalau Mbak Din misalnya ada yang belum paham, silakan di DM gitu, DM ke saya, baik. Jadi sayanya belajar, ya. Baik. Huruf atop ke depannya, di depannya namanya maktub. Itu bisa berupa kata atau kalimat. Ini pendekatannya dari bahasa Indonesia ya. Jadi kalau kata ini namanya isim, kalimat ini namanya jumlah gitu. Kalimat itu berupa kumpulan kata-kata gitu loh, Kak. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih, semoga manfaat ya. Memang tujuannya untuk dibuatkan metode ini untuk lebih mudah gitu, Kak. Kalau misalnya kasihan kalau misalnya kita seumur hidup kok belum ngerti bahasa Arab gitu. Padahal itu kan obrolannya kita sama Allah. Satu. Yang keduanya kita kan harus paham tentang Al-Qur'an. Makanya saya plotkan nahu sorobnya di Al-Quran, bukan di kitab-kitab yang lain gitu, Kak. Ada kemarin yang nanya, bisa enggak di apa di misalnya di kitab gundul gitu? Bisa, iya. Bisa, ya. Bisa banget. Baik. Ya, kita lanjutkan ya. Oke, jadi misalnya ada kawan-kawan yang kakak ini saya nggak paham tentang ini, boleh DM, malah justru nanti saya lebih dekat dengan kakak, malah lebih apa namanya tuh, lebih banyak belajar. Baik, lanjut ya. Wah, huruf atop maka sauna ini maktub, Kak. Maktub ini berupa apa? Berupa kalimat. Ini namanya kalimat ya kan? Kalimat apa? Kalimat fi'liyah gitu, Kak. Iya. Nah, kalau Ustadz Sugiono itu memasukkan maktub tuh dari ini sampai ke sini sampai maf'ul bihnya. Iya, jadi menerjemahkannya tuh pas gitu. Baik, lanjut ya, Kak ya. Itu sudah ada misal fi'il mudhari dan kata kerja, adakah Kak di Al-Qur'an? Ada, cuman kita dengan apa? Iya, dengan yang ini, yang mushaf i'rab ini itu hanya kisi-kisinya aja. Kisi-kisinya aja. Ya. Nah, kita lihat sebentar ya. Jadi Al-Qur'annya itu dengan tajwid warna. Ya, start ini kan. Nah, ini kan angkum ini hijau. Hijau itu berarti ifa ya. Angkum. Nah, terus ke mim di ini. Ini ada tasjidnya sendiri, terus di bawahnya tuh cuman min huruf jar, ba'di majrur gitu kan, Kak. Ini zalika mudhof ilaih bimba di dalika karena ini diidhofahkan. Ya, seperti itu, Kak. Caranya kita udah ada kisi-kisinya, oh berarti pikiran kita ini mengartikannya begini-begini. Ini di apa namanya tuh? Diarahkan gitu. Nah, seperti ini. Ittakhattum. Attakhattum itu fi'il madi, terus kemudian ada fa'ilnya tum. Tum belakangnya tum apa, Bu Ida? Belakangnya itu tum apa, Bu Ida? Ini fi'il madi dengan akhirannya yaitu tum.
antum domirnya. Ini namanya yang fiil mudhari. Kalau ini kan takhatum, ini fiil madi, Bu Ida. Iya betul. Betul Mbak Di, berarti basicnya Mbak Din tuh udah bagus. Oke, lanjut ya Kak ya. Ya, kasih namanya. Tansauna, betul ini Bu Ida, namanya fiil apa? Fiil, tar dulu, gedein, kecilin. Fiil mudhari. Iya. Ada ta, belakangnya wawu nun, berarti domirnya apa? Domirnya antum. Iya, domirnya antum. Kan domir antum langsung menjadi fa'il gitu kalau ada. Iya betul, iya. Iya, makanya saya arahin ke ini. Qur'annya kayak yang apakah boleh juga itu kan Ustazah fa'ilnya antum, apakah boleh juga fa'ilnya wawu jama? Emang di dalam bahasa Arab itu wawu jama. Saya ulangi berkali-kali Kak Hifzi, Kak Hifzi. Ini kita pakai metode alilan. Untuk orang Indonesia itu nanti harus dicari fa'ilnya dulu untuk menerjemahkan Kak. Iya. Oh, hari apa aja labnya? Tiap hari Kakak. Kak Siva tiap hari jam 6 insya Allah. Antum ciri pada ya Yunanu tatu. itu Bu Ida yang paham tamyiz. Saya nggak pernah belajar tamyiz, jadi cuman nggak taunya gini Bu. Ada ta, ada wawu nun, maka dia domirnya adalah antum. Assalamualaikum Yahya. Iya, sama-sama. Terima kasih Kak Rian. Barakallahu fikum. Ya, nanti kita belajar sorobnya seperti ini. Iya, pakai yang lama, nggak pakai itu ya. Ini mudore, yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna taf'ulani yaf'ulna taf'ulu. Iya, taf'ulani taf'uluna taf'ulina taf'ulani taf'ulna af'ulu naf'ulu. Berarti kita ketemunya di mana? Taf'uluna yang ini kan. Ya. Nanti ditanya apakah itu nanti bisa wawu. Iya benar, memang sih itu, cuman dalam metode ada harus menunjukkan fa'ilnya dinaikkan gitu Kak Hifz nih ya. Oh gitu. Sorop ini harganya 8.500 kali ya. Oh, hilang belilah Bu. Nanti saya sematkan ini nanti kalau sudah akhir ya. Ya, kalau sudah akhir ya. Ya tipis banget. Tapi memang ini apa namanya jadi gacuannya anak-anak ini kan, anak-anak pesantren. Aku yang nggak pesantren umur 50 tahunan kudu bisa ini banget. Iya ini. Silakan. Iya. Marfuun wa'lam. Masya Allah, ini mah sudah lihai. Sudah lihai gitu ya. Kita lihat ini metode alilan. Kalau membahas ini fi'il mudhari, dia dalam metode itu disebutkan kalau mudhari itu ada awalan dan ada akhiran. Bu Ida di halaman 1. Liatin Bu Ida. Bu Ida udah punya bukunya, tapi sekarang Ustadz Sugi nggak pakai buku, pakainya link ID. Ibu Mbak Din bisa beli di tempat beliau. Ya, dihafalkan kalau bisa. Ibu Mbak Din kalau belajar tamyiz kan sambil nyanyi ya. Kita lihat Bu Iin. Bu Iin ada enggak Bu Iin? Terus kalau kita lihat ada awalannya ya, akhirannya doma, maka ini mengarah ke mana? Ke huwa gitu. Iya, kalau ada awalannya misalnya yang ini ada ta terus alif nun. Berarti ke antuma gitu. Ya, kalau ada awalannya alif, belakangnya doma, maka ke ana gitu. Berarti yang ini kan
Fa'ilnya adalah antum. Kenapa nggak bisa wawu jamak aja, Bu? Iya, emang dalam bahasa Arab itu wawu jamak menjadi fa'ilnya. Tetapi untuk metode Aylan dimunculkan domirnya. Untuk apa? Untuk menerjemahkan dengan baik. Oke, lanjut ya, Kak ya. Anfusakum. Anfusa apa, Kak? Ya. Sudah ada fi'il fa'il, berarti ini apa? Sorry. Ayo, Kak. Sudah ada fi'il fa'il, berarti anfusa apa? Anfusa apa? Maf'ul. Iya, betul. Betul, Bu Ida. Betul, jangan ragu kalau kan maf'ul bih. Kita belum belajar ya di sini, tapi kita ya. Isim yang apa ini, Bu Ida? Isim yang nasab yang dinasobkan dengan fathah. Kum yang ini karena idofah, maka anfusakum ini bentuk idofah, maka maf'ul bih anfusa maf'ul bih wahwa mudhof. Ini belum belajar kita masih di awal ya, Kak ya. Anfusakum anfusa mudhof wahwa mudhof ya kan. Anfusa maf'ul bih wahwa mudhof, kum domir mutasi sebagai mudhof. Apa, Kak? Kalau pasangannya mudhof apa? Ya, betul. Pasangannya mudhof apa? Mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Baik. Lanjut ya. Ya. Di maktub alaihnya ke sini. Sudah. Sekarang kita ulangi untuk mendapatkan faedahnya. Baik. Alif ini huruf istifham. Kita kasih lihat ya. Istifhamun gitu. Ta'muruna fi'il mudhari dengan fa'ilnya apa? Fa'ilnya antum. Baik. An-nasa maf'ul bih. Ini beda. Maf'ul bih yang dinasobkan dengan apa? Ya. Maf'ul bih yang dinasobkan dengan apa? Tanda nasabnya ini. Ayo beda. An-nasa kayak tadi kemarin tuh. An-nasa isim yang nasab yang dinasobkan dengan iya. Fathah, betul. Kenapa fathah? Karena tidak ada karena ada alif lam. Maaf. Bi huruf jer. Albiri. Ya, baris atas. Ada albiri majrur yang dijerkan dengan iya, gimana Bu Ida? Bil birri. Bi huruf jer. Albiri majrur yang dijerkan dengan kasroh. Isim yang jer yang dijerkan dengan kasroh. Baik, lanjut ya. Wa-nya huruf atop. Tansauna fiil mudhari ya kan, dengan fa'ilnya apa? Dengan fa'ilnya antum. Tansauna sampai ke sana, tansauna anfusakum sebagai maktub ya kan? Ya, maktub. Maktub alaihnya mana? Maktub alaihnya ke ta'muruna ini. Maktub alaih. Harusnya ain gitu ya. Maktub. Oke. Kemudian anfusa. Anfusa ini apa? Anfusa maf'ul bi. Maf'ul bi yang dinasabkan dengan apa, Bu Ida? Ayo Mbak Din. Anfusakum. Anfusa maf'ul bi yang dinasabkan. Ayo Kak Sifa. Kak Sifa mana Kak Sifa? Ayo Kak. Anfusakum ya dinasabkan dengan fathah wahwa mudhof karena dia idofah ya, diidofahkan. Kita belum masuk ke idofah ini Bu Ida. Baik. Oke, lanjut. Tanda nasab yang mana? Ya, maf'ul bih kan nasab Kak. Fathah itu kan ini isim yang nasab yang dinasabkan dengan fathah. Maksudnya tuh kalau yang dinasabkan dengan, kita pakai terjemahan bahasa Arabnya. Oke, nanti kita.
Kak Icong Wi. Berapa tadi huruf istifham musadah? Ntar aku belum lihat. Afala wa aqimu atamurun. Oke. Ini pakainya kitab I'rabul Mufassal li Kitabillah Murattal ya. Untuk ini kan apakah kita benar apa tidak maksudnya untuk mengirabnya. Tadi kayak Kak Iceng itu nasab itu tandanya kan fathah gitu ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab bunyinya begini Kak. Batan saunaan An-nasa. Yang ini an-nasa. An-nasa. Maf'ulun bihi mansubun bil fathati gitu loh, Kak. Iya, jadi maf'ulun bihi, maf'ul bih yang dinasobkan dengan fathah gitu, bukan dinasobkan dengan yang lain gitu, bukan. Tapi ini saya mengirobnya memakai dari terjemahan bahasa Arab gitu, Kak. Paham ya, Kak ya? Iya, paham ya? Kak Icong gimana? Paham nggak? Patah bukannya tanda nasab. Iya, jadi kalau di iya, iya Kak, iya. Nanti kan jadi itu ya. Oke. Kan seperti ini. Jadi ketika saya ngobrol sama kakak terus menerjemahkan bahasa Indonesia kayak gitu, ketika kita baca bahasa Arabnya itu nyambung gitu. Ya gitu Kak. Nah kayak gini juga. Tan sauna anfusakum. Nih. Anfusa ini anfusa yang ini Kak. Maf'ulun bihi mansubun bil fathati, sama kan? Maf'ul bi mansubun yang dinasobkan bil fathati dengan fathah gitu Kak. Jadi tanda nasobnya adalah fathah gitu. Ya, lanjut. Kalau yang kap yang ini kum ini domirun mutasilun mabniun ala domi. Domir yang terpisah. Mutasil ya Kak, yang bersambung. Mabniun yang tetap ala domi atas doma. Jadi kum nggak ada kim, nggak ada kam gitu kan. Namanya mabni. Pi mahali jarin dalam kedudukan zer bil idopah. Ini bi-nya itu artinya karena idopah gitu kan. Baik, sudah paham ya? Baik. Oke, tuh satu dulu. Kita ulangi. Kita ulangi. Enten ya, agak gerak-gerak ininya HP-nya. Atakmuruna ini huruf istifham, takmuruna fi'il mudhari dengan fa'ilnya antum gitu. Maka kita an-nasa ini maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah gitu kan, bahasanya tak maf'ulun bihi mansubun bil fathati gitu kan Kak. Baik. Kita sekarang terjemahkan sampai sini. Atakmuruna nasa bil biri sampai sini. Bi harfu jer, albiri majrur yang dijerkan dengan kasro. Tanda jernya adalah kasro gitu Kak. Cuman kalau dalam bahasa Arabnya bil biri, albiri majrurun, iya. Bil kasroti gitu. Bil kasroti gitu. Iya. Baik. Iya, berarti sampai sini. Kita terjemahkan, ayo. Apakah kalian, ya kan? Apakah dulu? Apakah huruf istifham dulu? Terus habis itu apa? Jangan fi'il dulu, fa'il dulu. Apakah kalian? Ayo, saya tunggu. Apakah kalian? Apakah kalian menyuruh? Betul. Atakmuruna. Kalian menyuruh. Sedang atau akan menyuruh. Gimana, Bu Ida? Lanjutnya. An-nasa bil birri.
manusia, kalian menyuruh manusia. Kalau ini maf'ul berarti pada manusia. Apakah kalian menyuruh pada manusia? Apa? Bilbiri apa? Ya, bilbiri apa? Dengan kebaikan. Ya. Berbuat kebaikan. Ya. Pada kebaikan. Pada itu maf'ul bi udah di sini, Kak. Iya, maf'ul bi kalau pada itu kita usahakan kita usahakan untuk padanya itu disempatkan di maf'ul bi. Jadi rada-rada mirip orang pesantren lah. Kalau orang pesantren kan pakai Jawa, betul tidak? Iya. Iya, dengan. Bi-nya diartikan apa tadi? Mengapa kamu menyuruh manusia? Ya, gitu Kak. Apakah atau mengapa kalian menyuruh pada manusia untuk berbuat baik kan? Bilbiri untuk berbuat baik, ya kan? Itu kalimat bebasnya. Ya, bilbiri untuk berbuat baik, untuk berbuat baik, berbuat kebajikan gitu Kak. Kebajikan. Ya. Apakah kalian menyuruh pada manusia untuk berbuat baik? Iya. Watan sauna ampusakum. Watan sauna ampusakum gimana? Sorry. Ini ada yang kelewat nih Kak. Diingetin. KFC tadi yang huruf istifham. Ini dengan atau kepada Bu. Bi itu dengan atau kepada Bu. Kalau bi itu tergantung siakul kalamnya ya. Bi itu biasanya dengan. Iya. Ya, bilbiri. Dengan kebaikan. Kalau kita lemesin bahasanya kan apakah atau mengapa kalian menyuruh pada manusia untuk berbuat kebajikan. Tapi kamu itu lupa gitu loh. Iya. Lupa diri kamu kayak gitu tuh Bu. Dia bacain kitab, terus bacain tentang kita kayak kita nih, kita baca Quran, kita tuh nyuruh sama orang lain gitu untuk berbuat baik karena ada dalam kitabnya. Tapi kamu itu sendiri lupa dengan diri kamu gitu loh. Iya. Baik. Ini nih, bilbiri ini jer majur nih Kak. Nih jer majur. Ingat Kak. Jer majrur itu kudu muta'alak. Muta'alak itu terkait. Ta'alaknya kemana? Terkait dengan mana? Bil birri biasanya dengan fiil. Fiilnya mana? Fiilnya ini gitu. Jadi kita ulangi ya. Ini namanya muta'alak atau muta'alik kadang-kadang. Atakmurunan nasa bil birri huruf istifham ta'muruna fi'il mudhari dengan fa'ilnya antum, an-nasa maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah, bil birri bi huruf jar al birri majrur yang dijarkan dengan kasrah, bil birri jar majrur muta'alaq dengan ta'muruna gitu. Betul Kak Arodin. Alif lam. Kenapa Kak? Ada yang aneh? Alif lam loh. Bil birri bi huruf jar al birri majrur yang dijerkan dengan kasroh gitu. Ditandai dengan alif, ditandai dengan kasroh. Oh Kakak baru masuk, baik. Ini terjemahan dari kitab bahasa Arab. Jadi Kak Icong juga bingung, terus habis itu saya jelasin. Kenapa diartikan dengan diartikan untuk kenapa apa maksudnya Kak? Iya, lanjut ya. Atakmurunan nasa bil birri. Apakah kalian menyuruh pada manusia bil birri untuk berbuat kebajikan? Watan sauna dan apa Kak? Dan kalian
sedangkan kalian gitu kan bisa. Sedangkan kalian, tansau itu apa? Melupakan. Ya baik. Dan kalian, iya kan fa'ilnya dulu ya. Dan kalian melupakan, ini harus ini apa mutaati harus bunyi. Melupakan pada, iya kan, melupakan pada diri kalian gitu Kak. Jadi kenapa metode alilan menampakkan fa'ilnya itu untuk ketika menerjemahkan gitu loh Kak. Iya, pada diri kalian sendiri gitu Kak. Jangan kamu ibu, karena ini kum. Kum itu artinya kalian, iya kan? Iya kalian. Anfusakum. Ini domir muttasil, iya. Ta'murun. Baik, kita belajar ini. Mbak Din masih ada nggak Mbak Din? Mbak Din saya nanti sematkan ininya, produknya kalau masih ada. Kalau nggak ada, apa-apa. Ya. Kita ulangi. Huruf istifham ta'muruna fi'il mudhari dengan fa'ilnya antum. Ini berarti ta'muruna ini jenis fi'il mudhari yang apa? Fi'il mudhari yang apa? Kayak sini, fi'il mudhari yang apa Kak? Ta'muruna, fi'il mudhari yang apa? Nasab, marfu, majzum. Ya, ta'muruna fi'il mudhari yang rofa, jazm apa nasab? Rofa, Kak Siti. Tanda rofanya apa Bu? Iya betul, rofa, betul Kak Citong. Ya, tanda rofanya apa? Domah, wawu, domah. Tetapnya nun. Bravo alaikum. Tetapnya nun, kenapa? Bukan wawu. Tetapnya nun. Kak, ini Kak Fuad. Ayo Kak Fuad. Ta'muruna fi'il mudhari yang rofa, yang dirofakan dengan tanda rofanya apa? Betul Kak Icong. Tanda rofanya subutun nun karena subutun nun Kakak. Tetapnya nun. Iya, tetapnya nun karena af'al khamsah. Nah, itu dia. Oke, ulangi. Oke, ulangi. Jadi kita tambahin satu ya, fi'il mudhari yang rofa gitu ya. Biar kakak nanti menguraikannya gampang. Ini jenisnya apa gitu kan. Baik, ulangi. Huruf istifham. Ta'muruna fi'il mudhari yang rofa dengan tanda rofanya subutun nun, tetapnya nun karena af'alul khamsah. Baik. Af'alul khamsah. Dengan fa'ilnya antum. An-nasa maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah. Enggak susah, Masya Allah. Kakak itu sudah punya basic. Kalau sudah basic itu, saya dengar sebentar. Dari tadi ya Kak, iya sebentar. Huruf istifham sama isim istifham beda ya Kak ya? Huruf itu cuma ada 2 kalau nggak salah. Nanti sebentar ya Kak. Jadi gitu. Sebenarnya ini buat pemula, tetapi ketika kita menguraikannya itu butuh pemahaman lebih lanjut. Jadi kita belajar gitu, nanti mahir sendiri gitu loh Kak. Baik, sebentar ya Kak ya. Bisa. Ayahnya kita jadwalkan ke bengkel tah. Bu urai lagi slowly please. Yes. Enggak apa-apa.
ini memang tadinya saya udah diinin aja, tapi teman-teman yang hadir itu sudah punya basic gitu loh. Iya, sudah punya basic, jadi lebih baiknya memang ditingkatkan gitu. Iya, jadi kita nggak bisa ini motor ya. Nanti saya sambil cari-cari yang belum dikuraikan apa gitu, Kak. Jadi ketika menjelaskan eh, kedudukan seperti ini, ketika apa ya, ketika mengartikannya tuh gampang gitu Kak Icong. Kayak tadi kalau yang ini maf'ul bih ya, ini satu aja maf'ul bihnya. Bir-biri jangan diartikan kayak maf'ul bih pada kebajikan atakmurunan nasa engkau. Kalau diartikan dengan kebajikan lagi berarti maf'ul bih kedua ya. Gitu. Nanti ada seperti itu. Nggak pusing? Nggak. Karena kita oke, ada dua, iya. Baik, tadi ada pertanyaan dari Kak Hifni, huruf istifham. Huruf istifham itu ada dua Kak. Yang pertama a hamzah ya, a hamzah. Yang kedua hal. Ini huruf istifham. Selainnya namanya isim istifham. Ya, subutun nun tuh tetap, nunnya tetap. Baik, nanti saya uraikan. Iya, terima kasih Kak Zara. Apa bun? Khobar ya? Enggak, itu keterangan. Atak murunan nasa bilbiri, pada keterangan dari ini. Nanti saya lihat dulu ditunya. Woi. Jar majrur aja gitu Kak. Jar majrur aja. Kalau khobar berarti harus ada mubtadanya dong. Mubtadanya mana? Jangan ngarang. Iya. Ini kan kalimat fi'liyah Kakak. Kalau mubtada khobar itu di ini, di apa? Di kalimat ismiyah. Baik. Tayuti kekeli. Ayat berapa kita tadi? 44 Al-Baqarah. Jadi ini namanya huruf ya Kak ini. Huruf itu ada a sama hal. Cuman dua itu aja huruf istifham. Nanti ada lagi isim istifham gitu. Huruf sama isim beda ya. Baik. Ya kata tanya Bu. Hal bagaimana, apakah gitu. Cuman kalau huruf nanti kita bedakan dengan isim apa namanya tuh, bismillah. Isim istifham. Bukunya nggak ini sih Kak. Iya. Oke. Iya. Air istifham di bagi sini istifham ya. Tak muruna fi'il mudhari marfu tetapnya don. Oke. Atak murunan nasa bilbiri. Sampai sini dulu. Jadi kalau kita ini kan ya Kak, kalau kita menguraikan itu di slash dulu. Ini satu slash, tak muruna satu slash, anasa satu slash, bilbiri itu dua. Nah gitu. Nah gini aja dulu ya. Jadi kita tahu posisinya. Oh aku harus menguraikan apa dulu nih gitu. Baik. Kita lihat. Ini huruf istifham. Huruf istifham itu cuma dua. A sama hal. Selainnya namanya isim istifham. Misalnya tuh asobaka min musib. Bukan. Juga ada ma istifham namanya. Ma istifham itu namanya isim gitu loh. Kalau yang huruf itu namanya cuma dua.
A sama hal gitu Kak Hibs nih. Paham ya? Baik. Nanti kita jadi PR bareng-bareng kalau misalnya kita nggak paham. Baik. Atakmurunan nasa bil biri. Takmuruna fi'il mudhari yang saya tulisin di sini sekarang. Rofa. Di sini dalam kurung rofa. Ya. Atakmurunan nasa takmuruna fi'il mudhari rofa, fi'il mudhari yang rofa, yang di tanda rofanya subutun nun, adanya nun. Nah ini nanti saya jelaskan Kak Siti Zahra. Subutun nun dengan fa'ilnya antum. Sebentar saya ini klarifikasi untuk saya kasih contoh. Ya udah ya Kak. Jadi kalau tanya huruf istifham itu apa, itu hanya ada 2 huruf istifham tuh. Kalau ditanya lagi misalnya selain itu namanya apa? Namanya isim istifham, misalnya ma, terus ma, terus apalagi itu. Nah kalau itunya di dalam posisi istifham namanya isim istifham. Kalau huruf cuma 2 ya. Kita cari yang tak muruna. Bu Siti coba perhatikan. Tak mu sorry. Ro dulu ya, amaro ya Kak. Salah ini ro. Oke, ini ro. Tak muruna. Oke. Tak muruna. Oke, gitu ya. Maaf, ini dah. Oke. Enggak, artinya tadi kan artinya dengan, tapi artinya untuk kenapa Ustazah? Itu untuk melemaskan apa ya? Bisa kan gini, kamu kenapa sih ngasih tahu sama manusia tentang kebaikan gitu? Bisa dengan kebaikan ya bisa gitu. Maksudnya tuh untuk orang Indonesia biar ini gampang. Iya. Iya. Kalau letterlek ya dengan kebaikan bi gitu kan, dengan kebaikan atakmurunan nasa, mengapa engkau itu menyuruh sama manusia untuk berbuat baik gitu kan. Paham ya Kak ya? Ya nggak terlalu saklek. Baik. Belum ini, kalau belum rungkat namanya nggak ketinggalan Kak. Takmuruna. Oke. Kita pernah belajar kalau ada awalan huruf mudhoro'ah ya, ada awalan sama akhirannya ini wawu nun Kak. Nah ini akhirannya wawu nun, mana sih ini tuh, iya Allah, sudah dikeluarin semua ya. Ini ada ta ya kan, ini ada wawu nun, itu berarti ini adalah jenisnya fi'il mudhari gitu Ibu siapa Kak Siti, fi'il mudhari. Baik. Kemudian atakmuruna ini ada nunnya nih Kak. Iya, ada nun, itu bentuk yang seperti ini namanya af'al khamsah. Ya. Fi'il yang 5, af'alul khamsah. Fi'il yang 5. Fi'il yang 5. Fi'il yang 5 itu apa aja? Sebenarnya 7. Cuman ada 2 yang sama gitu, makanya disebut ini. Itu adalah fi'il mudhari yang berakhiran nun gitu. Ya benar. Ya. Ya, makasih. Terima kasih Kak, bagus. Barakallah. Bagus apa bagus sih? Bagus ya. Baik. Gitu. Nah, fi'il yang 5 itu apa aja? Bukan berakhiran nun. Iya, berakhiran nun. Ya, fi'il yang 5 itu yang berakhiran nun Kak. Tapi tidak semuanya itu menjadi af'alul khamsah gitu loh Kak.
ani una gitu kan. Aku tuh belajarnya gitu ya, mana yang yang tamis mana. Ya Allah, kadang-kadang tuh saya seneng kalau mereka hadir itu. Nih Kak, di halaman 40, di halaman 40 disebutin fi'il mudhari bersambung dengan wawu jama'ah, nun itu tanda i'rabnya. Sebentar, isma kalami. Wajah, iya. Kita lagi cerita af'al khamsah Kakak. Iya, beda lagi kalau misalnya kita tanda i'rabnya apa gitu. Beda lagi. Nanti kita cerita tentang af'al khamsah dulu ya. Af'al khamsah itu adalah fi'il mudhari yang akhirnya nun. Ini nun, ini nun, ini nun, ini nun, ini nun, gitu Kak. Ini nun, ini nun, ini nun, ya kan? Ya, baik. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna, taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna, taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna, af'ulu, naf'ulu, gitu kan kalau kita belajar. Baik. Nah, ini kan nggak masuk nih, nggak masuk af'al khamsah yang 2 di bawah. Nah, ini taf'ulna. Taf'ulna ini nggak masuk. Iya. Masuk nggak, Kak? Malah tanya. Ini yang taf'ulani ini masuk. Taf'ulina ini masuk. Taf'uluna ini masuk. Taf'ulani ini masuk. Yaf'ulna nggak masuk. Iya. Ya nggak masuk, kenapa? Karena nun inas. Ini nun inas. Nun inas. Astagfirullah. Iya kan? Nun inas. Baik. Terus taf'ulani ini apa? Taf'ulani masuk ya. Yaf'ulani juga masuk. Jadi ada yang sama kita buang. Makanya cuma 5 aja. Yang 5 itu apa? Yaf'ulani, yaf'uluna, 1 2. Terus ini sama kan? Ini tidak bisa masuk. Ini 3, terus 4, sama ini 5, karena ini sama dengan yang di atas gitu Kak. Piye toh, apanya toh? Nun jama inas, piye toh? Oh, nun jama. Jadi yang bukan yang akhirannya nun. Aku ngajarinya seperti Pak Ustadz bilang tadi ya Kak ya. Sedangkan kan sampun kertas nih gini, napa nggih pesantren. Nek kalau saya gitu ngobrolnya sama orang awam Kak. Kitab sorry. Yang ini tasrifan biasa Kak, yang kita biasa ini harga di bawah 10.000. Iya. Kalau saya salah dibetulin karena saya bukan lulusan pesantren dan saya dapatnya waktu pelatihan seperti itu gitu Kak. Pas kapan ya? Cerita tentang non-investor ya. Sama-sama. Kak Icung dibilangin saya nggak mondok. Saya belajarnya di ini online gitu. Pernah juga ikut ini. Cuman sesudahnya memang Kak kita harus nambah gitu loh Kak. Iya. Kalimat ismiyah. Gitu. Jajim ya, hubar ina, hubar anak. Ya, ini Kak. Karena kan lulusan gimana? Nih Kak, fi'il mudhari yang berakhiran nun. Iya, saya berguru sama orang yang lulusan pondok Cirebon, nggih. Terus beliau ini punya metode namanya metode al-iklan, ngeten nggih, gitu. Pantes aja, kayak kemarin tuh. Kalau kamu bukan orang sekolahan, bukan orang pesantren, nggak bisa disebut ustazah. Saya bilang siapa yang juru saya disebut ustazah? Orang saya di sini pembelajar kok Kak. Kalau salah dilurusin. Cuman kemarin saya bilang af'al khamsah itu apa? Fi'il mudhari yang berakhiran nun gitu. Ini dapatnya dari siapa? Saya dapatnya dari orang yang pernah lulusan pesantren. Nek jenengan matur ngeten niku, nek menawi kula salah nggih ngapunten. Iya. Iya. Karena kalau nunnya yang di tempat yang apa?
itu nggak masuk karena dia tuh masuknya ke inas itu kan. Ya, aku sih manteng yang ini aja, yang 5 ini, Kak. Iya. Mm. Boleh nanti saya masukin, Kak. Nanti saya masukin ke etalase insya Allah. Iya. Jadi mulainya yafuluna, tafuluna sama tafulina gitu kan ya. Ya, ini cuman di 5 ini aja. Kalau jenengan matur kok itu maksudnya non inat jamak, itu maksudnya gimana? Karena ini kita sedang belajar tentang namanya af'alul khamsa gitu. Salah satu yang tidak bisa masuk ke af'al khamsa itu ya nun yang ada di ya hunna gitu, Kak. Kak Siti udah paham? Terima kasih. Dongeng kalau kamu nggak mau baca. Nggak mau baca. Al-Quran itu untuk semua orang, Kakak. Iya, Kakak boleh terusin. Allahumma sholli ala sayyidina. Iya. Yang mana tadi? Itu berapa harga namanya tadi, Kak? Kak Siti. Dibacakan kalau nggak mikir cuman cerita dongeng doang karena kamu nggak belajar i'rab. Belajar nahwu saraf dong, Kak. Iya, artinya dalam, dan itu tidak bukan untuk orang Islam saja. Al-Qur'an itu buat seluruh alam. Ya, baik. Semoga kita diberi hidayah ya. Iya, terima kasih. Ya. Silakan di ini yang itu ya. Yang tadi ada al-hamzah. Oh, itu. Nanti DM aja ya, Ibu itu aku ngajarin itu pas di posisi huruf inna. Huruf in kalau nggak salah. Ya, insartia itu. Nanti ada jajem. Nah, habis itu masuk ke afal hamzah yang tanda jajemnya itu hilangnya huruf nun. Gitu, Kak. Yang ya, baik. Ta'muruna ini af'al hamzah, fi'il yang 5 ya, Kak ya. Ya, tandanya ini ada subutun nun. Berarti kalau dia itu rofa. Rofa tandanya subutun nun. Kalau nasab dan majzum, kalau nasab dan nasab dan jazm itu hilang nunnya. Nah, kayak kemarin, Bu, yang kemarin itu. Ya, yang ayat kemarin tuh. Wala talbisu, kan asalnya talbisuna menjadi talbisu gitu kan. Talbis. Lihat Kakak yang bilang bahwa Al-Qur'an hanya dongeng, itu karena Kakak belum belajar nahwu sorof. Iya, Kakak nggak tahu kalau Al-Qur'an itu bukan punya orang Islam, tapi punya orang seluruh, karena itu untuk manusia, bukan. Nah, ini kenapa talbisu? Karena adalah nahi gitu, Kak. Adalah nahi, maka talbisunya ini jajem. Dijajemkan oleh apa? Oleh la gitu. Maka ini sebutnya apa? Fi'il mudori yang apa? Yang jajem gitu, Kak. Tanda jajemnya apa? Hilangnya huruf nun. Nunnya hilang. Asalnya kan talbisuna gitu. Nunnya hilang diganti dengan alif gitu. Namanya alif apa? Betul, buang nun. Namanya alif apa? Alif harikoh. Pembeda antara wawu jamaah dan wawu atop. Kok tasnia? Bukan tasnia, Kakak. Tasnia mah nggak ada taknya. Kalau ini ada wawunya gitu. Kalau tasnia mah berarti yalbisani gitu, Kak. Bukan tasnia. Ini yang jamak. Iya, ada ta, makanya domirnya apa di sini? Antum. Domirnya antum, Kak. Ini domirnya antum sebagai fa'il gitu. Iya, jamak bukan tasnia. Pak, nah sebutan Fariko itu kemarin saya dapat dari gurunya tuh gitu. Nah, saya memudahnya gitu karena untuk membedakan antara ini wawu jamaah atau wawu yang atau maka dikasih alif. Kasih gitu loh, Kak. Iya.
Oh, tasrif. Oh, yang mana yang ditasrif? Talbisu, talbisani, talbisuna, yang gitu. Prok, prok, prok. Lanjut. Ada bunyai malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Risman, apa kabar? Nah, kalau yang ini fiil mudhore yang rofa. Gimana cara mengi'rabnya? Sebentar. Kalau ini namanya apa? Dengan failnya apa? Antum, sama dong. Failnya antum, ini jadi fail gitu. Oke. Siap. Nih nanya apa? Ta'muruna fiil mudhari yang rofa dengan tanda rofanya subutu. Ini pakai bahasa Arab ya, nggak apa-apa. Subutu nun atau tetapnya nun. Karena apa, Kak? Karena af'alul khamsa gitu, Kak. Nih yang pertama, ta'muruna ya. Fi'il mudhari yang rofa, yang dirofakan dengan tanda rofanya subutun nun karena af'al khamsa. Ini sekarang yang talbisuna. Yang talbisu baik. Ini yang fi'il. Apa, Kak? Fi'il mudhari. Yang apa, Bu Ida? Yang zajm. Ya kan? Fi'il mudhari yang zajm, yang dijajemkan oleh apa? Oleh la nahi. Iya, dengan tanda jazmnya apa? Hilangnya, kalau ini hilang bukan subutuna. Hilangnya huruf nun. Karenanya ini sama, karena af'al jenis fi'il yang 5 gitu, Kak. Dikit-dikit lah belajar kayak orang pesantren ya kan. Betul, hilangnya nun. Iya. Cerita mondoknya mana, saya bilang saya nggak mondok, Kak. Iya, mohon maaf saya nggak mondok, tapi saya ikut ngaji. Iya. Dan saya belajarnya online dulu tuh. Ya, saya nggak pertama kali tertarik ini karena saya ikut ngajinya di ngaji tafsir, Majelis Pengajian Al-Quran yang sekarang dulu namanya KPAKI di tahun 1992. Kemudian waktu itu saya ikut di cerita ya dikit ya. Dan kalian 192 ya, fi'il mudhari majzumun bilam walam atus tasbih. Asya Allah, betul itu maksudnya gitu. Dan ini kan fi'il mudhari majzumun bilam, ya karena dengan lam nahi gitu kan, la nahi, dengan tanda jazmnya wa alamatu jazmihi apa? Wa alamatu nasbi hasbun nuni li'annahu. Belum selesai, Kak. Li'annahu, bohong banget, Kak. Bohong, iya bohong memang. Saya emang enggak, Nak. Kalau orang pesantren tuh berapa tahun? 6 tahun kan? Saya enggak pesantren, Kak. Kalau ibu, makanya saya cerita tadi, saya tertariknya ini karena dulu saya ngajinya di tafsir kelompok pengajian Al-Quran tahun 1992. Terus habis itu kelompok itu ngadain namanya daurah kayak gitu telah, apa bahasa kemarin tuh, pelatihan gitu, daurah apa ya, terus itu selama 2 bulan gitu, bareng sama Mbah Yai, saya ingat aja, terus belajar menerjemahkan secara bebas ya Al-Quran, dan kita memang fokusnya belajar nahwu sorof di Al-Quran. Habis itu plus nggak sama sekali, baru mulai lagi di COVID kemarin, semua ini kan semuanya serba online kan. Nah, saya ikut online itu, Kak. Dan bilang bohong, ini puasa loh. Ayo, siapa yang bilang bohong? Ini puasa, dosa. Harus brutal.
Kalau belajar nahwu sorof itu jangan 10 tahun, Kak. Selama hayat. Nah, tahun 2020-an ya saya ikut online tuh. Online sana sini gitu. Terus, nah tahun 2023 itu kemarin ikut pelatihan. Pelatihan namanya Al-Ilan, metode Al-Ilan. Saya lihat kok kayaknya bagus ya gitu. Gampang dipahami ya. Terus akhirnya saya ikut, terus saya coba pahami. Kak, caranya ini saya tuh bukan pengajar tapi pembelajar. Saya ngulangi lagi metode Al-Ilan. Saya obrolin sama kalian gitu. Cocok apa enggak? Kalau enggak cocok, tinggal, enggak usah ikut. Terus kalau misalnya cocok, oh bagus nih gitu. Saya udah punya basic ininya, nahwu sorofnya di pesantren dulu, naninu sebagainya. Oh tapi saya ngajarin sama orang, kayaknya cocok sepakai Al-Ilan. Monggo, pakai dan harus disebarkan untuk apa? Biar umat Islam tuh nggak ngomongnya gini, alah Al-Quran cuma dongeng orang masa lalu, nggak dipakai kan? Al-Quran sampai berdebu disimpan di situ aja. Terus yang kedua lagi, kemarin juga saya ada omongan gini, itu tulisannya kayak anak TK band, biarin aja. Kenapa? Karena saya masih belajar gitu. Motivasi saya dulu tuh belajar di TikTok itu karena saya nggak bisa belajar i'rab. Terus akhirnya saya bisa jadi, kan saya nggak bisa nyanyi, nggak bisa joget-joget, nggak bisa apa. Terus saya di TikTok aku ngambil ini aja gitu. Buku yang saya pelajarin itu saya buka, yang datang itu siapa? Asatidah kalian gitu loh, yang kiai sama bunyai gitu. Terus saya diajari nama mereka, sehingga ketika waktu kelasnya online saya bisa gitu loh Kak. Nah itu caranya sampai sekarang. Terus saya pikir tuh gini harus sepanjang hayat, biar kitanya itu juga memahami Al-Quran dengan tenang, nggak kayak tadi sono tadi tuh bilangin Al-Quran itu cuman ini cerita orang masa dulu, karena dia nggak baca dengan nahwu sorof gitu loh Kak. Orang kalau baca Al-Quran dengan tidak pakai otak itu beda. Nah, dulu pas nyantri nggak paham sama sekali. Malah iya betul, pas nyantri itu nggak paham kan Kak, tapi setelah ngajar kita akhirnya kepaksa buka kan, terus nyampein ke orang kan. Iya gitu, ketika nyampein ke orang, oh akhirnya aku bisa nih gitu. Ya ini amanah bentuknya af'al khamsah, maka ketika dalam posisi rofa dia itu tetap nunnya ada di sini. Nah ini af'al khamsah juga, karena dia itu posisinya jazm, maka hilang huruf nunnya gitu. Hasbun nun, hilang nunnya gitu. Maka diganti dengan alif hariko. Nulisnya gimana? Talbisu, nggak pakai alif malah lucu, maka pakai alif untuk pembeda gitu Kak. Kayaknya Masya Allah malu Pak. Iya itu dia. Terus kita itu belajar nahwu sorof buat siapa? Buat orang? Enggak Kak, enggak. Buat diri kita. Ketika baca Quran jadinya kita tahu. Ketika bilang bil birri, bukan bil birro gitu. Salah kan? Aku diceritain nama ustadku kemarin tuh. Ustadz Ghazali bilang gini. Berapa tahun dia tuh bilang pil masjidu itu terus, harusnya pil masjidi kan, tapi pil masjid terus aja, tapi dia akhirnya balik lagi belajar lagi gitu. Karena akhirnya kalau dengan i'rab, dengan nahwu sorof yang baik, kita itu akan tahu belakangnya berapa. Ini membantu orang untuk pas menghafal Quran gitu kan. Iya. Nah itu ya Bu Siti ya, kalau berarti bedanya dia itu ta'muruna ini adalah isim fiil ya, mudhari yang rofa. Kalau talbisu, kalau ini hilang nunnya, berarti dia fiil yang mudhari yang apa? Zazm. Gitu kan ya Kak? Baik. Alhamdulillah. Malah gitu kan. Oke. Enggak buka kelas. Aku kemarin trauma Kak. Offline kayak gitu teh. Enggak taunya saya suruh cari guru sama ustadz ya, cari guru. Sudah sampai beda banget dengan yang KW3. Maksudnya gimana Pak Agus Salim? Alhamdulillah beda banget dengan yang KW3. Maksudnya gimana?
Masya Allah, padahal murah ya Bu, Pak ya harganya. Iya itu, aku kemarin tuh melihat banyak banget ininya, terus kemudian kok ini aku dikasih sama Ustadz Yasin tuh, dari ini nih percetakan penerbitnya Menara Kudus gitu. Makanya minta yang dari Menara Kudus itu bagus. Baik. Ya makasih Bu Siti. Masya Allah tabarakallah. Kalau tak muruna ini adalah fiil mudori yang rofa dengan tanda rofaknya subutunun tetapnya nun karena apa? Af'alul khomsa. Talbisu ini fi'il mudhari yang zajem. Fi'il mudhari yang zajem yang dijajemkan oleh lam karena dia jajemnya oleh lam. Itu benar fi'il mudhari. Makanya kemarin dia bilang itu Bu, itu namanya fi'il nahi. Enggak ada. Fi'il cuma 3. Fi'il madi, fi'il mudhari sama fi'il amr. Kalau ada yang bilang ada fi'il nahi, enggak ada. Kenapa jadi zazam seperti ini karena ada kemasukan huruf la gitu, la-nya lanahi gitu Kak. Jadi harus ada ininya. Fi'il mudhari yang zazam yang dijazamkan oleh lanahi dengan tanda zazamnya hilangnya huruf nun karena af'alul khamsa. Terima kasih Kak Es. Masya Allah tabarakallah. Oke lanjut ya. Dayak. Bu Siti paham ya? Saya uraikan karena Bu Siti bolak-balik ada di tempat saya dan saya kasih pointer gitu. Kalau Bu Siti nggak paham, saya terusin dedesin dia pahamnya sampai mana. Bu Ida juga ya Bu Ida. Insya Allah terima kasih yang sudah membantu. Alhamdulillah paham. Baik. Lanjut ya. Atakmurunan nasa bilbiri. Nah, kalau bilbiri ini bi harfu jar. Albiri majrur yang dijerkan dengan kasrot. Bilbiri jar majrur muta'alak ke takmuruna. Baik, jadi kita harus cari muta'alaknya itu kemana gitu. Baik. Watansawna anfusakum. Watansawna anfusakum. Wa-nya huruf atop. Tansawna fi'il mudhari yang apa ini? Coba lihat fi'il mudhari yang apa ini? Boleh silakan, Masya Allah. Cari, saya sering nyimak, mau tanya-tanya belum pahamnya, sering nyimak mau tanya belum paham. Boleh silakan. Iya, silakan. Kakak sebenarnya itu kalian tuh aset loh kalau nanya buat aku. Kenapa? Why? Dengan kalian tanya aku belajar lagi gitu loh Kak. Gitu. Iya. Karena bagi pembelajar yang terlambat seperti saya itu kan harus banyak tahu. Oh ternyata di dunia ini banyak yang harus saya ketahui. Dunia nahwu sorob. Baik. Wah huruf atop. Tansauna ini fi'il mudhari yang apa Kak? Fi'il mudhari yang apa? Waduh. Udah berkurang orangnya. Fi'il mudhari yang rofa. Oke. Tanda rofanya apa? Tanda rofanya apa? Barusan tadi Bu Siti tanda rofanya apa? Subutunun. Karena apa? Karena af'alul homsa. Iya betul. Subutunun adanya nun. Dipakai Kak, bukan nun aja. Subutunun atau tetapnya nun gitu. Kenapa? Karena baliknya satu lagi. Nanti ada juga yang tadi jazem, tanda jazemnya apa? Tanda jazemnya nun, kan nggak ada nun, hilangnya nun gitu. Kalau ini adanya nun, subutun nun, tetapnya nun. Baik. Karena apa? Af'alul khomsatan sauna gitu kan. Ada ta, wawun, nun itu masuknya ke af'al khomsa. Fa'ilnya apa? Antum gitu. Kemudian ini karena ini adalah atop, maka tansauna adalah fi'il mudhari yang maktub alihnya kemana? Maktub alihnya ke takmuruna. Baik. Takmuruna. Oke. Kemudian anfusakum. Kakak maksudnya gimana? Oh, ini nanya apa nguji? Error aku. Mustaka pejamit. Ayo kakak. Mustaka pejamit. Sok yang lain.
Anfusakum. Ya, ini pertanyaan kakak. Apa ya? Cahaya petunjuk. Dijawab kak yang lainnya. Baik. Karena untuk pemula tidak begitu ini kan ya kak ya. Ya ini bedanya kalau ngobrol sama pemula sama yang mahir mah. Mau jujur terus sampai mana? Enggak. Anfusa maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah. Wahwa mudhof kum domir mutasi sebagai mudhof ilai. Ini kita belajar di idofah loh kak. Mustaq. Nah, mustaq. Gampang ya? Gampang kan, udah bisa ditasrif. Lanjut, mustaq yang mana? Punya itu lanjut bu. Itu cahaya petunjuk, meminta petunjuk pada kita semua, Masya Allah. Padahal cahaya petunjuk itu mestinya kita yang nyari ke dia ya. Baik, kakak lanjutkan. Mustaq yang mana? Silakan. Oke, aku lanjutkan ini ya. Wa-nya huruf atau tangsauna fi'il mudhari yang rofa yang dengan tanda rofanya subutunun karena af'alul khamsa dengan fa'ilnya antum. Wa tansauna maktub dengan maktub alihnya ta'muruna yang ini. Baik, kemudian anfusakum, anfusa maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah, kum domir mutasil sebagai anfusa itu maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah, wa huwa mudhof. Ini harus berarti kenapa? Maf'ul bih dulu, habis itu mudhof, habis itu mudhof ilaih gitu kak. Ya, belajar tartib. Kakak buat apa? Mustaq kan banyak. Mustaq yang mana? Kakak ya taunya mustaq tuh berapa? Kakak taunya mustaq tuh berapa kak? Kakak, saya tanya betul. Kalau udah pertanyaannya mustaq kan banyak yang mana? Ini berarti nguji. Saya pembelajar kakak. Iya. Kalau kakak punya informasi silakan ditulis dengan lengkap dan selengkapnya biar yang lain belajar gitu kak. Terima kasih. Barakallahu fikum. Bu Nyai turun dong. Ini ada yang tanya. Iya. Iya, oke. Masya Allah. Kita selesai ini dulu ya kak, soalnya udah jam 8. Nanti kita lanjutkan di wa antum tajlunal kitaba afala ta'qilun yang selanjutnya ayatnya ya. Besok ya kak ya. Insyaallah tabarakallah. Pembelajaran ininya sampai ini kak. Pernah sorop di tempat kami itu. Iya. Pakainya ini. Terus kemudian kakak lo cerita yang tadi itu kita memang belum belajar karena pembahasannya juga sampai di ina. Terus metodenya yang kakak pakai itu nggak sama gitu loh kak. Jadi ini hanya saya mengenalkan metode dari pelatihan yang saya pernah dapat. Kalau kakak tidak merasa puas, terima kasih. Ya, dan itu nanti kan bisa belajar lagi dan belajar lagi. Terima kasih semuanya. Saya tutup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf lahir batin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kasih kakak, barakallahu fikum. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman, sudah selesai semuanya. Terima bayaran. Iya, ini lucu ya. Iya. Dulu tuh saya yang inisiator. Ketika ada ustadz yang ngajar terus dikasih WL-nya kan, cek WL. WL tuh kalau di dalam bahasa kita mah nerbangin bunga ya. Tapi bunga yang sampai ke ustadznya kan nggak banyak. Saya pikir, udah kalian transfer aja sama dia gitu, sama beliau. Jadi kita mendapatkan manfaatnya cepat gitu. Nah itu. Ini saya bilang, terima kasih semuanya, terima bayaran. Makasih ya sudah nemani. Saya tutup kak.